Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawi Kromo, Palembang. Hari ini Rabu 15 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan 24 April 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun sholat berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan sholat asar akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dengan pembahasan Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحل أهلها استلوا الصلاة رحمكم الله sawu pakum utamami sholat sopnya lurus dan rapat. Sholli fadlan mustari arba'at. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa ala ali kama shallaita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim ya karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matillahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين الرحمن ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasi'ah wal afiyah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam belajar ilmu fikih, di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam pembahasan faslun fi bayani saqata fi shalah, menjelaskan tentang diam di dalam sholat. Saktah, diam sebentar. Diam ini mustahabah, hukumnya sunnah di dalam sholat. Akan tetapi diam di sini dikatakan oleh ulama bukan berarti diam secara hakiki kita diam, dah. Karena di dalam sholat itu tidak dianjurkan untuk diam. Karena sholat itu intinya adalah doa. Dianjurkan kita untuk berdoa dan berzikir. Tapi yang dimaksudkan diam di sini dikatakan oleh ulama jeda untuk kita melanjutkan bacaan berikutnya. Ini katakan. Diam di sini ukurannya subhanallah. Ukurannya tumaknina di dalam salat. Dengan ukuran subhanallah sebentar. Kecuali nanti di dalam hakil imam, haknya imam, antara amin dan membaca surat itu diamnya dengan ukuran surat Al-Fatihah. Nanti kita bahas. Apa maksudnya nanti kita bahas. Disunnahkan saktatus salah sitatun, diam di dalam salat itu ada 6 tempat. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'a iftitah, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Takbir Allahu Akbar, berhenti sebentar, langsung baru doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, dan seterusnya. Doa iftitah ini adalah doa pembuka. Doa iftitah itu banyak, bukan yang biasa kita baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira saja. Doa iftitah itu dikatakan oleh ulama di antara doa iftitah banyak, di antaranya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Itu doa iftitah. Yang ketiga, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu doa iftitah. Yang keempat, Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah. Yang kelima, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya kama yunaqqa thawbal abiyya minad danas. Allahumma aghsilni bil ma'i wasal wal bajr wal bard. Itu juga doa iftitah. Jadi doa iftitah itu banyak. Nah, tinggal kita pilih. Di dalam mayoritas mazhab Syafi'i menganjurkan untuk menggabungkan dua iftitah yang dibaca yang dalam riwayat. Yang pertama Allahu akbar kabira alhamdulillah kabira wa subhanallah bukratan wa asilah. Ini yang pertama. Yang kedua wajjahtu wajhiyah. Sedangkan ini wajjahtu tambahan. Ini tersebut adalah ziyadah. Dalam riwayatnya cuma wajjahtu wajhiyah. Itu menggabungkan dua riwayat yang kita baca. Yang biasanya sekolahnya di Muhammadiyah
Itu yang dibaca itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Kama ba'ata baina al-maghrib wal maghrib. Itu yang dibaca. Itu juga doa iftitah. Ini katakan. Jadi nak kita baca yang mana bebas. Ini katakan. Tapi yang menganjurkan di dalam mazhab mayoritas mazhab Syafi'i menganjurkan menggabung kedua riwayat tersebut. Itu yang diafdalkan. Itu yang biasanya ada di buku-buku tuntunan salat yang kita baca, yang kita hafal kebanyakan umumnya. Ini katakan. Ini doa iftitah ini adalah doa pembuka. Doanya luar biasa maknanya. Tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pujian Allahu akbar kabira. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Kabira yang sangat besar. Zat yang maha besar. Walhamdulillah kabira. Pujian syukur kepada Allah yang sangat banyak. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah baik pagi hari ataupun petang hari. Ini pujian kepada Allah. Kemudian wajah tu wajhiyah. Ini pengakuan, ikrar. Aku menghadap kepada Allah. Kepada zat lilladzina fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanif, maha lembut, musliman dalam keadaan muslim, wa ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar, pengakuan. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mayahya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar, ini pengakuan. Pertanyaannya, apakah seperti itu kita orang? Apakah hanya sebatas ucapan, bukan i'tiqad, keyakinan? Apakah kita seperti itu? Salat kita benar-benar karena Allah, hidup kita, mati kita untuk Allah. Memang seperti itu kita? Yakin? Subuh belewat kadang kita. Nak mengatakan bahwa salat kita, hidup kita untuk karena Allah. Apakah kata ulama kita ini dianggap berbohong? Sedangkan kita mengakui bahwasanya ini salatku, hidup ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Tapi kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan. Kata ulama, kita ini pengennya seperti itu. Walaupun kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai kita sampai sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah, itu belum sampai kita sampai di situ. Tapi kita nak menuju ke situ, dengan harapan kita sampai ke situ. Bukan berarti kita bohong, enggak. Dalam ikrar kita, di dalam pengakuan kita tidak sampai. Itu yang dikatakan oleh ulama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang kita baca. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan hal itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Itu di dalam doa iftitah yang kita baca tersebut. Doa iftitah ini banyak lagi tambahan-tambahan riwayat-riwayat yang menganjurkan untuk menambahkan doa iftitah. Di antaranya Allahumma antas malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani ahlaki fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta washrib anni syai'aha fa innahu la yashrifu syai'a illa anta labbaik wa sya'daik wa khair kulluhu fi yadayk wa syarr laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta rabbi wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa-doa iftitah, ini katakan ulama. Disunnahkan untuk membaca doa iftitah dengan syarat. Dengan ada 5 syarat. Yang pertama, ayakuna fi ghairi salatul janazah, bukan salatul janazah. Kalau di dalam salatul janazah tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Yang kedua, alla yakhaffa waqtul ada. Waktu sholatnya masih panjang, tidak ada rasa takut untuk kita kesempitan waktu tersebut. Jika jam 3 adzan zuhur, jam 3 kurang 2 menit, jam 3 kurang 3 menit. Jika jam 3 adzan asar, jam 3 kurang 4 menit atau 3 menit baru nak sholat zuhur gitu. Sempit waktu ini sudah. Ini kata.
Maka kita diperintahkan untuk mengambil yang wajib jombe, tinggalkan yang sunnah. Doa iftitah tidak disunahkan. Kenapa? Karena waktunya sudah pendek, sempit. Yang ketiga syaratnya dikatakan alla yakhaful ma'mum fawatul ba'dul Fatihah. Makmum tidak ada rasa takut akan kehilangan bacaan suratul Fatihah. Jika makmum membaca doa iftitah, kemudian ada rasa takut dia akan kehilangan membaca suratul Fatihah karena imam akan rukuk dan i'tidal, maka tinggalkan doa iftitahnya, langsung membaca suratul Fatihah. Contohnya apa? Masbuk itu apa? Makmum yang tidak sempat membaca suratul Fatihah, mulai dari takbir makmum sampai rukuknya imam. Contoh, imam sudah rukuk, imam sudah baca Fatihah, atau imam lagi baca surat, makmum baru masuk, Allahu Akbar. Pada saat ini kalau baca doa iftitah tidak akan sempat baca suratul Fatihah, maka pada saat ini tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah, langsung dianjurkan untuk membaca suratul Fatihah. Langsung baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, tinggalkan Fatihahnya, lanjutkan rukuk bersama imam, baru dapat 1 rakaat. Itu masbuk nantinya, masbuk di dalam suratul Fatihah. Ini katakan masbuk dalam suratul Fatihah. Ini katakan ulama. Karena masbuk itu yang sering kita pahami ada 2. Ada masbuk dalam rakaat, telat 1 rakaat, 2 rakaat kita katakan masbuk. Yang kedua, masbuk dalam suratul Fatihah. Masbuk yang tidak sempat membaca Fatihah. Bagaimana contohnya? Seperti tadi, imam sudah baca Fatihah, imam sudah baca surat, makmum baru takbir, Allahu Akbar. Ini masbuk. Tidak sempat kalau baca Fatihah ini tidak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Imam rukuk, Allahu Akbar, langsung kita rukuk. Ini namanya masbuk dalam suratul Fatihah. Ketika kita rukuk sama imam dapat 1 rakaat, Fatihah kita ditanggung oleh imam. Ini katakan. Itu masbuk dalam Fatihah. Ini katakan ulama. Kemudian disunahkan untuk membaca doa iftitah ini syaratnya, ini katakan ulama, alla yudrikul imam fi ghairi qiyam. Makmum tidak menemui imam di selain tegak. Contohnya makmum ditemui imam di dalam posisi tasyahudul awal. Ustaz, imam tasyahudul awal, kita baru melok. Takbir, Allahu Akbar, langsung duduk. Tahiyat awal sama imam. Baca doa iftitah tidak disunahkan lagi baca doa iftitah. Kenapa? Karena menemui imam selain di dalam posisi tegak. Disunahkan untuk membaca doa iftitah itu jika makmum menemui imam di dalam posisi tegak. Jika tidak menemui imam di dalam posisi tegak, maka makmum tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Lalu syarat berikutnya alla yusyri'a fi ta'awudz. Tidak terlanjur untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya kita telanjur membaca ta'awudz atau telanjur membaca suratul Fatihah, maka tidak disunahkan lagi kita balik untuk membaca doa iftitah. Ini katakan. Contoh takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah lupa, belum baca doa iftitah. Sudah tidak baca doa iftitah? Tidak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Kenapa? Karena telanjur untuk membaca ta'awudz atau telanjur untuk membaca suratul Fatihah, tidak disunahkan lagi untuk balik membaca tidak disunahkan lagi untuk membaca doa iftitah. Ini katakan ulama. Tapi kata ulama, jika ini telanjur terus-keterusan, lama-lama kita tidak akan membaca surah doa iftitah. Maka kata ulama, biar kita tidak terbiasa meninggalkan doa iftitah, baca walaupun tidak disunahkan, tetap kita baca doa iftitah. Walaupun kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Supaya apa? Supaya kita tidak terbiasa meninggalkan doa iftitah. Ini amalan seperti ini bukan hanya di doa iftitah, di dalam setiap amalan-amalan sunnah yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh masalah masuk masjid, kaki kiri kita, keluar lagi kita kaki kiri, masuk ke lagi kaki kanan. Biar apa? Biar terbiasa. Ustaz, keluar masjid kaki kanan, apa yang dilanjutkan? Masuk lagi kaki kanan, keluar lagi kaki kiri. Biar kita terbiasa masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Contoh lagi masuk kamar WC, kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi kaki kanan, keluar lagi kaki kanan, masukkan kaki kiri. Jika keluar kamar mandi kaki kanan, kaki kiri, masuk lagi kaki kiri, keluarkan kaki kanan. Biar apa? Biar terbiasa gitu.
Biar kita terbiasa mengamalkan sunnah. Karena menjadikan akhlak yang baik, akhlak itu kata Imam Ghazali, akhlak itu kalau sudah jadi tabiat bagi kita. Kan akhlak ini ada dua, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak itu kalau sudah jadi tabiat, contoh biasa minum tangan kanan gitu, itu akhlak yang baik namanya. Kalau terbiasa minum tangan kiri, itu berarti namanya akhlak yang buruk gitu. Nah kita rubah, biasakan dulu, belum terbiasa, belum jadi akhlak. Kalau sudah terbiasa, baru jadi akhlak. Begitu juga amalan-amalan kita. Makanya disunnahkan di dalam setiap hal. Pakai siwak di dalam sholat. Kalau seandainya kita lupa setelah takbir belum siwakan, sunnah tetap siwakan walaupun di dalam sholat gitu. Walaupun di dalam siwak. Masuk masjid niat iktikaf. Kalau kita tidak niat iktikaf tidak dapat pahala. Masuk masjid niat iktikaf, sudah sholat Ustaz belum niat iktikaf. Kata ulama boleh niat iktikaf walaupun di dalam sholat. Biar kita dapat pahala di dalam niat iktikaf tersebut. Itu yang dianjurkan. Membiasakan kebiasaan yang baik. Apalagi itu di dalam perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti doa kita dikatakan. Begitu juga dikatakan oleh ulama di dalam hal-hal yang lain. Jadi disunnahkan antara doa kita dan takbir ada jeda. Allahu Akbar, berhenti sebentar, baru baca doa kita. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Yang kedua baina doa kita wa ta'awuz, antara doa kita dan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini katakan. Kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz ini sunnah setiap rakaat di dalam salat. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, sunnah setiap rakaat di dalam salat. Setiap rakaat dalam salat, baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sebelum kita membaca doa iftitah, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, disunahkan kita membaca doa, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dua kalimat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yang biasa kita baca. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini katakan. Disunnahkan di dalam setiap rakaat membaca ta'awudz tersebut. Disunnahkan sama seperti syarat di dalam doa iftitah tadi. Kecuali di dalam salat jenazah. Kalau di dalam salat jenazah doa iftitah tidak disunnahkan, tapi ta'awudz tetap disunnahkan walaupun di dalam salat jenazah. Karena di dalam salat jenazah kita akan membaca surat Al-Fatihah, menyatakan ulama. Kemudian jeda antara setelah selesai daripada doa kita dengan ta'awudz dengan ukuran subhanallah wa ana minal muslimin. Diam sebentar baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu yang ketiga kata ulama baina ta'awudz wal Fatihah, antara ta'awudz dengan surat Al-Fatihah. Sunnah jeda juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda ini ukurannya subhanallah, sebentar. Subhanallah. Lalu yang keempat, baina akhir Fatihah dengan amin. Antara akhir dan Fatihah dengan amin. Waladhdallin. Jeda sebentar. Amin. Ini disunahkan. Kemudian amin dikatakan oleh ulama, kalau Imam Nawawi membaca amin setelah Fatihah itu disunahkan, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunahkan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yustahabu likulli qari fi shalah aw fi ghairi shalah idza farra min al-Fatihah an yaqul amin, dikatakan. Disunnahkan setiap orang yang salat atau yang tidak salat setelah membaca surat Al-Fatihah untuk disunnahkan membaca amin, dikatakan ulama. Amin maknanya dikatakan oleh ulama, ulama banyak pendapat makna amin tersebut. Maknanya Ghazali dikatakan oleh ulama, maknanya Allahumma stajib du'ana, ya Allah kabulkanlah doa kami.
Itu yang dikatakan ulama. Itu mayoritas pendapat. Jadi ketika kita membacakan amin itu, Allahumma stajib do'ana. Ya Allah, kabulkan doa kami. Wa qala Wahab bin Mambah. Ini kata. Seorang ulama mengatakan amin 4 huruf. Alif, mim, ya, nun. Setiap orang yang baca amin tersebut, Allah ciptakan setiap huruf itu malaikat. Dan malaikat ini akan berdoa meminta kepada Allah, Allahumma fir liman yaqul amin. Ya Allah, ampunkanlah wong yang mengucapkan amin. Amin. 4 malaikat Allah ciptakan. 4 malaikat ini doakan, ya Allah, ampunilah dosa wong yang mengucapkan amin. Amin. 4 lagi. Makanya ketika imam baca doa, jangan malas-malas kita mengucapkan amin. Amin. Yang artinya apa? Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itu arti amin. Ketika kita membaca amin itu, Allah mustajib do'ana. Amin. Ya Allah, Allah kabulkanlah doa kami. Dan juga kata ulama Wahab bin Mambah mengatakan apa? Setiap kita mengucapkan amin, Allah menciptakan 4 amin tersebut 4 malaikat dari setiap huruf tersebut. Setiap huruf itu Allah ciptakan malaikat. Malaikat itu akan meminta ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni orang yang mengucapkan amin tersebut. Masya Allah, luar biasa dikatakan. Makanya jangan malas-malas mengucapkan amin. Jika ustaz imam baca doa amin, amin, amin gitu. Meminta mengabulkan doa tersebut. Ustaz cuma anda tidak paham apa yang dibaca imam tersebut, tapi imam yang paham, imam yang paham doa tersebut. Dan setiap doa pasti adalah hal-hal yang baik. Itu yang dianjurkan. Yang lebih afdal kalau kita baca doa itu kita paham makna doa apa yang kita minta tersebut supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengijabah doa yang hati kita lalai. Yang hati kita lalai. Kemudian disunnahkan, di sini disebutkan dalam kitab Kasyifatus Syaja' yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Bantani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya baina akhir Fatihah wa amin yusan an yaqulu bainahuma rabbi firli li khabar Hasan an sallallahu alaihi wasallam qala akibat dalin rabbi firli amin. Ini katakan disunnahkan antara akhir Fatihah waladdallin dengan amin kita baca apa? Rabbi firli waladdallin rabbi firli amin. Karena dalam riwayat Sayyidina Hasan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah mengucapkan waladdallin, setelah Rasulullah mengucapkan waladdallin, Rasulullah mengucapkan Rabbil firli, baru Rasulullah mengucapkan amin. Mengatakan Habib Salim As-Sultan Alim Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu anhu, beliau menganjurkan menambahkan walidiyah dan walidiyah, orang tuaku ke atas, Rabbi firli wali walidiyah, Rabbi firli wali walidiyah, baru amin. Jadi kalau kita baca Fatihah waladhdallin, jeda sebentar, Rabbi firli walidiyah. Jeda ini kita baca apa? Rabbi firli wali walidiyah, Rabbi firli wali walidiyah, bukan walidayah, wali walidiyah. Kalau daya wong tua kita be, kedua wong tua kita be. Tapi kalau walidiyah wong tua kita ke atas, wong tua kita, wong tuanya wong tua kita, wong tua kita ke atas, kakek ke ujung. Makanya kalau di dalam doa tersebut jamakkan Rabbi firli wali walidiyah warhamhum kama rabbauni sigaran. Itu menjamakkan doa supaya kita mendoakan bukan hanya kedua orang tua baik. Jadi kalau kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, itu hanya untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, ampun dosaku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, berilah kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka memberi kasih sayang kepada waktu kecil. Itu kedua orang tua baik. Kakek nenek kita doakan dah. Kalau kita tidak pernah mendoakan kakek nenek kita, jangan harap cucu kita akan doakan kita.
Jadi supaya kakek nenek kita doakan juga, cak mana caranya? Jamak ke di dalam doa tersebut. Cak mana bacanya? Rabbi firli wali walidiyya. Bukan daya lagi, wali walidiyya kasrokan dalnya. Artinya wong tua kita ke atas, wong tua kita ke atas. Warhamhum, berilah kasih sayang kepada mereka semua. Kama rabbauni, sebagaimana mereka mendidikku. Ini katakan. Sigara waktu kami kecil, jamak. Ini katakan. Atau kita jamakan. Kalau kita disuruh baca doa, Rabbana firlana wali walidina warhamhum kama rabbauna sigara. Itu jamak doanya. Itu untuk kita mendoakan. Tapi kalau antara amin waladhdallin dengan amin, bacanya Rabbi firli wali walidiyya. Baru kita ucapkan amin. Ini bukan hanya di dalam salat begitu juga di luar salat. Setiap kita habis membaca suratul Fatihah, waladhdallin Rabbi firli walidiyya. Amin. Baru ucapkan amin. Ini doa mustajab. Bayangkan jika kita mengaminkan, membarengkan dengan aminnya imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat pun mengaminkan. Jika makmum mengaminkan barengkan dengan aminnya imam, maka malaikat pun berbarengan mengaminkan tersebut. Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan. Baru ngaminkan amin imam faedah daripada manfaat kalau sholat berjamaah. Tapi kebanyakan yang terjadi sunnahnya makmum marangkan aminnya dengan imam, itu sunnahnya. Tapi yang terjadi sekarang ini tidak. Imam yang marangkan aminnya bersama makmum. Agusnya makmum itu jeda dulu, waladhdallin Rabbi bil walidiyya. Amin. Ini dah waladhdallin. Amin. Imam akhirnya melok kepada makmum, padahal makmum itu yang harusnya melokkan pada imam. Kemudian yang kelima, jeda tersebut adalah baina amin was surah. Antara amin dengan surat. Ini sunnah, jedahnya ukurannya subhanallah. Jika bagi seorang makmum atau jika bagi orang yang sholat sendirian. Jika bagi imam yang sholatnya dijaharkan, seperti maghrib, isya, subuh, Jumat, sunnah jedahnya itu ukurannya adalah ukuran suratul Fatihah. Bukan ukurannya subhanallah, tapi ukurannya suratul Fatihah makmum. Makanya waladhdallin. Amin. Imam jeda diam sebentar. Supaya apa? Supaya makmum baca suratul Fatihah. Makanya jedah ukuran diamnya imam, itu ukurannya berapa? Ukurannya suratul Fatihah. Pada saat itu imam, ini katakan ulama, disunnahkan. Bagi imam pada saat itu disunnahkan untuk menyibukkan bacaan ayat ataupun bacaan apapun. Baik itu baca ayat, baca Fatihah, baca surah, atau dianjurkan untuk baca zikir ataupun doa syiran pelan. Pada saat itu kami tidak dianjurkan untuk diam dengan ukuran diam biasa. Ukurannya berapa lama? Ukuran suratul Fatihah. Ukuran suratul Fatihah. Kenapa? Karena pada saat itu makmum membaca suratul Fatihah. Itu sunnahnya. Jarang yang dilakukan oleh imam seperti itu sekarang ini. Karena imam itu setelah waladhdallin amin tidak lama langsung baca surat. Padahal sunnah jedahnya itu ukuran suratul Fatihah. Kemudian disunahkan untuk membaca surat. Lalu yang terakhir yang keenam, baina suratul ruku, antara setelah membaca surah dan membaca ruku. Antara membaca surah dan ruku itu sunahkan jedah ukuran subhanallah. Jadi setelah akhir kita membaca surat, diam sebentar, berruku, Allahu Akbar untuk melakukan ruku. Itu jedahnya dengan ukuran subhanallah. Ini katakan nama.
Itu di antara sunnah-sunnah yang dilakukan. Kemudian juga di dalam sholat itu disunahkan untuk membaca surat, kecuali surat di dalam sholat jenazah. Kecuali di dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk membaca surat. Surat itu disunahkan di dalam rakaat pertama dan kedua di dalam sholat 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Rakaat pertama dan kedua. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Disunahkan untuk membaca surat baik imam ataupun makmum. Ini katakan. Kecuali kata ulama, imam yang mendengarkan bacaan Fatihah, bacaan surat al-imam, kecuali makmum yang mendengarkan bacaan surah imam. Contoh masalah sholat maghrib dan isya. Jika makmum mendengarkan bacaan surah imam, maka pada saat itu makmum tidak disunahkan untuk membaca surat, tapi sunahnya dia mendengarkan bacaan imam. Anda katakan sholat maghrib dan isya misalnya. Dan kalau sholat maghrib dan isya makmum dengar bacaan imam suratnya. Maka pada saat itu sunnah bagi makmum tersebut diam mendengarkan bacaan tersebut. Tidak disunahkan untuk membaca surat. Jika makmum tidak mendengarkan bacaan imam, kano kejauhan atau kano budek masalah, maka pada saat itu makmum tetap sunnahkan sendiri untuk membaca surah tersebut. Itu yang dianjurkan oleh ulama. Kemudian surah-surah ini bebas yang dibaca, kecuali kata ulama ada solat-solat yang dikhususkan, dianjurkan untuk kita baca solatnya. Di antaranya solatul Jumat. Ini katakan di dalam solatul Jumat itu ada riwayat sunnah untuk membaca rakaat pertama suratul Jumat, rakaat kedua suratul Munafiqun. Ini katakan. Itu yang paling afdalnya. Kalau tidak, ini katakan baca sabihis suratul A'la. Yang kedua Al-Atakah, surat Ghasyiyah. Itu yang kedua dikatakan ulama. Itu yang disunahkan. Begitu juga di dalam salatul Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu yang disunahkan untuk membaca. Begitu juga subuh Jumat dikatakan. Subuh Jumat itu yang disunahkan dikatakan. Karena riwayat Rasulullah SAW membaca. Lalu di dalam Qobliyatul Fajar atau sholat sunnatul fajar, sholat rakaat sunnatul subuh disunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul hu, atau baca alam nasrah dengan alam tarah. Ini 2 riwayat. Mana yang lebih afdal baca galanya? Yang pertama alam nasrah rakaat pertama, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua alam tarah dengan Qul hu. Ini katakan. Ini yang diriwayatkan untuk kita baca. Kemudian ada juga riwayat dikatakan jika kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan musafir, maka surah yang dibaca itu hanya surah Qul ya ayyuhal kafirun dengan surah Qul hu, surah Al-Ikhlas. Baik itu salat maghrib, isya, subuh, qobliyah, ba'diyahnya, salat sunnahnya, baca be salat surat tersebut. Dikatakan ulama itu yang dianjurkan. Wallahu a'lam bisa. Ini 6 posisi disunnahkan untuk kita diam di dalam salat. Yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, yang kedua antara doa iftitah dengan ta'awudz, yang ketiga antara ta'awudz dengan suratul Fatihah, yang keempat antara Fatihah dengan amin, yang kelima antara amin dengan membaca surat, yang keenam antara surat dengan ruku. Wallahu a'lam bisa. Ada yang ditanya dalam bahasa ini? Kalau ada yang bertanya, silakan. Hati, wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم سلم شرط الحمل كذا المقربين اللهم اغفرنا بعلمه وزينا بحلمه اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هذا ما اقول لكم ولكم منكم السلام عليكم ورحمه الله.